ini kami akan membahas tentang keselamatan kerja di laboratorium. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Samira. Saya Rayu Rabani Balasera. Saya Sandra Isra Priyosa. Saya Satria Indra Pratama. Saya Saskia Mainglas. Saya juga. Oke, selamat menikmati. Saya menikmati. Ya, arti ketiga yaitu adalah pelaksanaan kesehatan dan keselamatan kerja adalah salah satu bentuk upaya untuk menciptakan tempat kerja yang aman, sehat, dan bebas dari kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja yang dapat mengaruhi efisien produktivitas kerja. Jenis bahaya dalam laboratorium, yang pertama ada kebakaran sebagai akibat penggunaan bahan kimia yang mudah terbakar. Yang kedua ledakan sebagai akibat reaksi eksplosif dari bahan reaktif. Yang ketiga ada keracunan bahan kimia yang berbahaya. Yang keempat ada iritasi pada kulit atau saluran pernafasan dan juga pada mata sebagai kontak langsung bahan-bahan korosif. Yang kelima ada luka pada mata atau kulit sebagai akibat pecahan kaca, kayu, logam, dan lain-lain. Yang keenam ada sengatan listrik. Aturan-aturan di dalam laboratorium. Yang pertama, siswa tidak diperbolehkan masuk tanpa seizin guru. Yang kedua, harus memakai jas praktikum di dalam laboratorium. Yang ketiga, bacalah petunjuk-petunjuk saat melakukan eksperimen. Yang keempat, dilarang membawa makanan dan minuman. Yang kelima, dilarang menyalakan api. Yang keenam, alat harus sesuai dengan seizin guru. Yang ketujuh, kembalikan alat setelah pemakaian seperti semula. Yang kedelapan, cucilah tangan setelah kegiatan. Yang kesembilan, harus merapikan meja kerja dan ruangan lab laboratorium. Yang kesepuluh, kontrol lagi alat peralatan seperti semula dan pastikan semuanya aman. Aturan-aturan terhadap keselamatan listrik. Yang pertama, pastikan tangan dan meja kerja kering, hindari dari sengatan listrik. Yang kedua, listrik harus dalam keadaan putus dari alirannya. Yang ketiga, jangan menggunakan steker yang bertumpuk-tumpuk. Yang selanjutnya ada usaha-usaha pencegahan kecelakaan di dalam laboratorium. Yang pertama, penyediaan alat dan bahan ditempatkan di tempat yang mudah dicapai. Lalu yang kedua, pintu laboratorium tidak dikunci saat sedang digunakan. Dan pintu laboratorium dikunci saat sedang tidak digunakan. Lalu yang ketiga, saat sedang tidak ada guru, siswa tidak diperkenankan untuk masuk. Yang keempat, alat dan bahan yang mudah terbakar ditempatkan di tempat yang khusus. Dan yang kelima, alat dan bahan yang tergolong racun dan berbahaya ditempatkan di tempat yang aman dan terkunci. Yang keenam, ada pengadaan latihan-latihan cara mengatasi kebakaran secara periodik. Yang ketujuh, ada penggunaan tegangan listrik yang rendah saat dalam percobaan listrik. Yang kedelapan, ada penggunaan saklar pusat untuk listrik. Yang kesembilan, ada penggantian kawat sekring untuk pengaman. Yang kesepuluh, ada pengadaan jaringan listrik tambahan tidak diperkenankan kecuali dilakukan oleh instalator listrik yang dapat izin dari PLN. Yang terakhir ada simbol keselamatan kerja. Yang pertama adalah simbol bahaya bagi hewan seperti ini. Nah, penjelasannya yaitu bahaya bagi hewan. Bahaya bagi hewan adalah hewan itu bisa saja beracun karena telah disuntikan berbagai zat-zat berbahaya. Ada simbol benda-benda tajam. Simbol ini seperti ini ya. Nah, simbol ini bisa berupa gunting, pisau, atau yang lain. Jika tidak digunakan dengan benar, maka akan melukai Anda. Jadi berhati-hatilah ya. Nah, yang ketiga ada simbol permukaan panas seperti ini ya. Nah, permukaan panas berasal dari benda-benda yang panas. Jika Anda menyentuhnya, maka tangan Anda akan terasa kepanasan atau bahkan bisa melepuh. Keempat, ada simbol barang mudah pecah. Barang mudah pecah seperti ini simbolnya. Nah, barang mudah pecah berasal dari barang yang mudah pecah, seperti gelas kaca atau gelas kimia. Kelima, ada simbol bahaya bahan kimia. Bahaya bahan kimia itu simbolnya seperti ini. Nah, bahaya bahan kimia bisa berasal dari bahan kimia itu sendiri. Nah, jika Anda menyentuhnya, Anda bisa merasakan gatal-gatal, bahkan iritasi. Yang keenam ada bahaya listrik, seperti ini simbolnya. Jadi bahaya listrik itu adalah bahaya yang berasal dari benda-benda yang bisa melakukan listrik. Hati-hati ya dalam menggunakannya.
Selanjutnya, yang ketujuh adalah bahaya mata dan wajah. Seperti ini fotonya. Bahaya mata dan wajah adalah bahaya yang berasal dari benda-benda yang membuat iritasi pada mata dan wajah. Kita bisa menggunakan masker atau pelindung wajah sebelum menggunakan bahan-bahan tersebut. Yang kedelapan ada mudah terbakar. Seperti ini simbolnya. Mudah terbakar adalah bahaya yang berasal dari benda yang mudah terbakar. Contohnya ada kerosin atau minyak tanah dan spiritus. Selanjutnya adalah bahaya biologis. Seperti ini simbolnya. Bahaya biologis adalah bahaya yang berasal dari bahan biologis. Bahan ini dapat menyebabkan penyakit mematikan seperti AIDS. Contohnya adalah tempat pembuangan jarum suntik. Nah, selanjutnya ada radiasi sinar laser. Seperti ini simbolnya. Radiasi sinar laser adalah bahaya yang berasal dari sinar laser. Selanjutnya ada senyawa radioaktif. Seperti ini simbolnya. Senyawa radioaktif adalah bahaya yang berasal dari benda radioaktif. Benda ini bisa mengeluarkan radiasi dan jika terpapar terlalu lama bisa mengakibatkan kanker. Nah, yang terakhir ada simbol mudah meledak. Seperti ini simbolnya. Nah, simbol mudah meledak bisa berasal dari gas ataupun yang lain.